Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Khalid yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan pelajaran kita dan kita masuk kepada huruf dal ya, yakni adab ad-du'a atau doa, adab dalam berdoa. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya yakni doa itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama kita. Dia merupakan salah satu ibadah yang agung, yang dia merupakan bukti akan ketergantungan kita, yakni seorang hamba kepada Rabb-Nya di dalam meraih apa-apa yang bermanfaat untuk kita dan juga apa-apa yang kita menolaknya, yakni memberi mudarat kepada kita. Demikian juga akan dari doa ini jamaah akan tampaklah darinya yakni keterkaitan kita kepada Rabb kita dan kecondongan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya tiada daya dan upaya itu melainkan dari bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka doa juga memiliki yang namanya adab-adab yang perlu diperhatikan seorang hamba. Yang pertama, yakni niat yang benar, yakni hendaklah kita, seseorang yang berdoa itu dia berniat untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang kita katakan tadi, doa adalah ibadah yang paling agung. Ya, di samping itu juga doa, yakni kita di dalam berdoa ini harus meniatkan menggantungkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita menggantungkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kita tidak akan rugi selama-lamanya. Yang kedua, yakni memperbanyak doa. Jadi disunahkan bagi seorang muslim memperbanyak doa, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi jamaah, doa itu ada dua ya. Yang pertama merupakan sarana kita bermohon kepada Allah,
Yang kedua, dia adalah ibadah. Jadi secara khusus doa itu adalah ibadah. Seseorang yang berdoa kepada Allah, dia sudah beribadah kepada Allah. Adapun dia memohon kepada Allah, belum tentu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah memiliki hikmah dari apa yang dia kabulkan atau tidak kabulkan dari doa-doa yang dipanjatkan hambanya itu kepada dia. Ya. Jadi sekali lagi, seorang muslim, maka apabila dia sudah memperbanyak doa kepada Allah, maka berarti ibadahnya bertambah. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Surah Al-Mu'min ayat 60. Nabi SAW beliau bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Lalu beliau membaca ayat tadi, ya. Ini hadis dikeluarkan Tirmizi, Hakim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan doa ini jamaah, yakni bermanfaat bagi kita atas izin Allah. Nabi bersabda, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Ya. Doa bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Maka kata Rasulullah, hendaklah kalian banyak-banyak berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Oleh karenanya seorang muslim selayaknya banyak berdoa kepada Allah setiap waktu, karena tadi itu doa itu merupakan ibadah yang mulia. Doa merupakan sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un aqrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Hadis ini dikeluarkan Ahmad, Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang ketiga, adab dalam berdoa ini jamaah dalam keadaan suci. Jadi disunahkan bagi kita berdoa kepada Allah itu dalam keadaan suci. Walaupun kita tidak dilarang dalam keadaan berhadas, ya, atau tidak ada wudu. Tapi kalau dalam keadaan suci itu lebih afdal. Ya, berdoa dalam keadaan suci itu lebih afdal. Apa itu afdal? Lebih baik, lebih utama. Yang keempat, adab dalam berdoa itu jamaah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menengadahkan bagian dalam
begini. Mana dalilnya? Nabi bersabda, "Iza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akuffikum wala tas'aluhu bi zuhuriha." Nah, kata beliau SAW, apabila berdoa, jika meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menengadahkan bagian dalam telapak tangan. Ya, jangan kalian memintanya dengan punggung telapak tangan. Hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dari sahabat Malik bin Yasar. Jadi sunnahnya dalam berdoa itu jemaah mengangkat tangan itu. Nabi juga bersabda, "Kana iza da'a ja'ala batina kaffihi ila wajhihi." Apabila berdoa, beliau SAW mengarahkan bagian dalam telapak tangannya ke wajahnya begini. Ya, karena cara seperti ini lebih tepat menunjukkan kebutuhan kita dan sebagai penantian mengabulkan doa jemaah. Seolah-olah kita meminta ini mengulurkan tangan, nunggu apa yang diberikan. Seperti kita minta kepada orang itu kan seperti ini. Ya. Oleh karenanya semakin kita mengangkat tangan dengan sempurna itu jemaah, itu menunjukkan keseriusan kita berdoa. Karena ada manusia yang berdoanya tuh tangannya seperti ini. Ya, ini dia tidak angkat tangannya dari lututnya itu. Dia berdoa seperti ini saja. Ini tidak menunjukkan kesungguhan. Kita saja kalau ada seseorang yang minta kepada kita itu dengan tidak sungguh-sungguh, beda dengan orang yang minta tolong kepada kita sungguh-sungguh. Nah, berdoa kepada Allah itu Rasulullah mencontohkan mengangkat tangannya itu. Lalu kalau ada orang yang berdoa dia angkat tangannya itu seperti ini, maka ini tidak menunjukkan kesungguhan. Maka tadi sudah kita katakan Nabi itu berdoa dengan mengangkat tangannya itu, menghadapkan telapak tangannya ke wajahnya itu. Ya. Dan ini menunjukkan kesungguhan. Yang kelima, mengangkat tangan hingga tampak ketiaknya itu, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yarfa'u yadayhi hatta yabduwa ibtuhu yas'alullaha mas'alatan illa ataha iyya." Tidaklah seorang hamba mengangkat kedua tangannya hingga tampak ketiaknya dan dia memohon sesuatu permohonan, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya itu. Lihat ini. Ini menunjukkan kesungguhannya. Tadi kita sudah katakan bahwa orang berdoa itu dia mengangkat tangannya. Bahkan di poin kelima ini mengangkat tangannya itu tinggi sampai ketiaknya itu terlihat, ya. Maksudnya itu karena tingginya tangan itu diangkat. Ya. Jadi ini lebih lagi menunjukkan ketergantungan, kebutuhan permohonan kita kepada Allah. Semisal ini di istighosah, ya, doa pada saat minta hujan. Nabi itu benar-benar mengangkat tangannya ke atas itu. Kemudian yang keenam, berdoa itu jemaah, yakni kita mulai dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Maka hendaklah setiap kita memulai urusan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.
cara seperti ini itu lebih dekat kepada dikabulkan doa kita. Ya. Bahkan dalam riwayat hadis itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliau diberikan kabar kepada kita, beliau sujud di sisi arsy Allah ya pada hari kiamat, lalu beliau mengucapkan alhamdulillah dan memanjatkan puji-pujian kepada Allah sehingga Allah mengizinkan baginya untuk meminta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman kepada beliau, "Ya Muhammad, irfa' ra'saka." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Faqul yusma' laka. Memintalah, niscaya akan diberikan apa yang engkau minta. Wasal tu'tahu wasfa' tusyaffa'. Ya, berilah syafaat, niscaya engkau akan diizinkan memberi syafaat. Ini hadis dikeluarkan Tabrani dari Ibnu Abbas. Kemudian jemaah rahimahullah, Nabi SAW beliau pernah mendengar ada seorang laki-laki yang berdoa di dalam sholatnya itu. Akan tetapi dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, orang ini terburu-buru. Lalu beliau menasihati orang tersebut. Apa kata beliau? Iza shalla ahadukum falyabda' bitahmidi rabbih azza wa jalla. Ya. Wa thana'i alaihi thumma yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Kata beliau kepada laki-laki yang berdoa tadi tanpa memuji Allah dan bersolawat, kalau salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia memulainya dengan ucapan hamdalillah, ya, serta puji-pujian kepada Allah, lalu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dia minta apa yang dia mau. Ini hadis dikeluarkan Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, ya, dari sahabat Fudalah bin Ubaid. Nah, ini menunjukkan adab berdoa itu, ya. Jadi sebelum kita berdoa itu jamaah, kita membaca hamdalah, lalu bersolawat, ya, lalu kita berdoa apa yang kita inginkan. Yang ketujuh tadi sudah kita sebutkan, bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan kalau kita dalam berdoa itu meninggalkan bersolawat kepada Rasulullah, maka itu menjadi penghalang dikabulkannya doa kita jamaah. Apa? Kita kalau kita tidak berdoa kepada Allah, tidak bersolawat, dimulai solawat, maka boleh jadi niscaya pengabulan doa kita tuh bisa terhalang. Mana dalilnya? Nah, ini dalilnya. Nabi SAW bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, semua doa terhalang, nah, sampai diucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Ini hadis dikeluarkan Ad-Dailami dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ali tegas sekali Nabi mengatakannya, semua doa terhalang
Ya, ini maksudnya tidak dikabulkan sampai kita membaca sholawat. Kemudian yang ke-8, ada berdoa itu jemaah. Hendaklah kita memulai berdoa untuk diri kita dulu. Untuk apa? Diri kita dahulu. Ini dicontohkan di dalam ayat-ayat Quran. Ketika Allah mengajari kita untuk membaca doa, maka kita berdoa untuk kebaikan diri kita dulu. Misalnya firman Allah yang ada di surah Nuh ayat 28. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku. Jadi di sini kita minta dulu ampun diri kita. Kemudian ada di surah Al-A'raf ayat 151. Qala rabbighfirli wa li akhi. Nah, ini doanya Nabi Musa ketika beliau berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, yakni Harun. Jadi Nabi Musa itu berdoa untuk dirinya dahulu, baru dia kepada Harun. Nah, ini menunjukkan bahwa doa itu hendaklah kita awali untuk diri kita sendiri dulu. Nah, kemudian di surah Al-Hasyr ayat 10 jemaah. Ini sering dibaca oleh orang-orang yang membaca doa ya, mimpin doa itu, yakni Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Nah, lihat ini. Ini di surah Al-Hasyr ayat 10 ini kita berdoa kepada diri kita dulu, minta diri kita diampuni, lalu kepada saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman. Dan kita berdoa kepada Allah, jangan kita dengki ya dalam hati kepada mereka. Kemudian yang ke-9, sungguh-sungguh dalam meminta itu jemaah ya. Jadi doa itu kadang-kala ada seseorang itu dia tidak ada keyakinan gitu dalam dirinya itu, sehingga dia ragu. Maka ini nggak boleh. Kalau kita berdoa kepada Allah jangan ragu. Apalagi dalam lafaz doanya itu, jangan ada ucapan meragukan Allah mengabulkan itu. Ya? Jangan seorang ragu-ragu dalam berdoa, atau dia mengucapkan pengecualian, misalnya dengan ucapan kalau kau mau ya Allah, kalau kau menghendaki ya Allah, ya Allah kalau engkau mau, jangan. Tapi hendaklah kita sungguh-sungguh. Nabi bersabda, la yaqulanna ahadukum, jangan salah seorang dari kamu berdoa yakni mengatakan Allahumma firli in sya'a, ya Allah berilah aku rahmat, ya Allah ampunilah aku kalau kau mau. Enggak boleh doa seperti itu. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah rahmatilah aku kalau kau mau. Jangan. Allahumma rzuqni in syi'ta, ya Allah berilah aku rezeki kalau kau mau. Gak boleh doa seperti itu. Wal ya'zim fil mas'alati,
hendaklah kau sungguh-sungguh ketika minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu yaf'alu ma yasha la muqriha lahu. Hendaklah kau bersungguh-sungguh ketika meminta, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dia kuasa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa memaksanya. Jadi jemaah rahimahullah, selayaknya kita bersungguh-sungguh dalam berdoa itu. Sekali lagi, doa itu ibadah. Yang namanya ibadah harus sungguh dan benar. Sama seperti ibadah yang lain. Jangan dikira sholat boleh gak kita nggak sungguh-sungguh? Gak boleh. Sholat itu harus sungguh. Gak boleh main-main. Kita harus mengajari diri kita, anak-anak kita, sholat gak boleh main-main. Harus kita tegur anak-anak kita, sholat main-main gak boleh. Puasa boleh, puasa main-main gak boleh. Puasa harus sungguh. Haji juga begitu, zakat, semua ibadah harus sungguh-sungguh. Gak boleh main-main. Termasuk berdoa ini jemaah. Gak boleh kita doa itu main-main, tapi sungguh-sungguh itu. Yang ke-10, menghadirkan hati dalam berdoa. Nah ini lagi berarti apa itu menghadirkan hati? Khusyuk. Menghadirkan hati. Pusatkan pikiran dalam berdoa itu. Jangan berdoa itu hanya di lisan saja, sementara hatinya kesana kemari. Karena doa tak bakal dikabuli. Boleh jadi seseorang itu tidak dikabulkan doanya karena dia berdoa gak sungguh-sungguh. Dia berdoa tapi pikirannya ke pasar. Sama seperti sholat. Lihat sholat itu, kan ada orang, kata Nabi SAW, orang itu dapat sholat itu hanya dapat 3/4-nya. Ada yang cuma dapat setengahnya sholat, ada yang cuma dapat 1/4, ada yang tidak dapat sama sekali dari ibadah sholatnya. Sama seperti puasa. Kata Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa dia nggak dapat apa-apa, jemaah. Apa dapatnya? Hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh, nggak menghadirkan hati itu. Puasanya, sholatnya, umrohnya, jangan main-main. Banyak orang yang umroh itu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Boleh jadi ini umroh itu hanya sebagai pelariannya saja, atau hanya sekedar bisa rihlah, jalan-jalan ke sana, lalu bisa foto-foto, selfie. Dia nggak dapat ruh dari yang namanya apa makna dia umroh itu, apalagi haji. Nggak hadir dalam jiwanya. Begitu juga doa. Berapa banyak orang yang dia berdoa lisannya itu, sementara hatinya kemana-mana doa. Dia berdoa amin, tapi kemana-mana pikirannya. Itu doa seperti itu tidak jauh dikabulkan oleh Allah. Dalilnya mana? Nah ini Nabi bersabda, Ud'u Allah Ta'ala wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin la. Kata Rasulullah, berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kalian yakin doa kalian itu dikabulkan. Nah ini lihat. Jadi di sini ada yakin jemaah. Ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau,
sementara hati kalian tuh yakin. Ainul yakin, yakin melihat dengan mata. Hakul yakin, benar-benar yakin. Kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa kalau hati kalian yakni lalai dan lengah. Ini hadis dikeluarkan Tirmizi dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Jemaah rahimakumullah, oleh karenanya wajib bagi seorang hamba apabila berdoa kepada Allah untuk hadir hatinya itu, pusatkan pikirannya, mentadabburi apa yang diucapkannya itu, dan hendaklah doa itu keluar dari hatinya, jemaah, bukan mulutnya saja. Apalagi doa dipimpin oleh orang lain, apalagi doanya dengan bahasa yang kita tidak pahami. Apa doa yang dipimpin orang itu paham kita? Apa kita bisa bahasa Arab? Apakah doa itu cocok untuk kita? Karena permintaan kita tuh kadang beda-beda. Oleh karenanya seorang yang memimpin doa, dia beda dengan apa? Doa untuk orang banyak, dari kalimatnya saja beda. Rabbi, apa Rabbi? Ya Tuhanku, beda dengan Rabbana, ya Tuhan kami. Maka kalau ada orang memimpin doa Rabbi, Rabbi lah, dia betul untuk doa dia sendiri. Nah, ini perlu kita ketahui, baik kita yang memimpin doa ataupun kita yang mengaminkan doa. Paham apa yang dibaca oleh dia. Dan kadang-kadang doa itu beda kepentingannya, jemaah. Iya kan? Ada orang berdoa, dia ingin punya anak, betul? Atau kita sudah punya anak, betul gak? Boleh jadi kita sudah punya anak, dan mungkin kita gak mau lagi punya anak, boleh jadi kan? Apalagi contoh banyak. Ada yang dia pengen punya istri misalnya, tentu bedanya kita sudah punya istri, atau punya suami misalnya. Kalau dia perempuan beda. Ada yang pengen macam-macam, beda-beda doa. Makanya kita kalau berdoa untuk diri kita sendiri, kita juga harus tahu apa yang kita mohon itu. Kalau kita ambil dari Quran, kita tahu artinya. Oh, ini artinya. Kalau kita ambil dari hadis, oh ini artinya. Karena kalau kita lihat jamaah dari Quran dan hadis, semua doa yang kita minta itu ada galonnya di Quran hadis. Cuma kita tidak tahu. Anda mau minta doa apa? Ada semua. Mau pasangan yang soleh, anak yang soleh, rezeki yang lancar, ilmu yang bermanfaat, ada galon di Quran hadis. Hanya kita tidak tahu, apalagi menghafalnya. Ada semua. Ya. Nah, itu sekali lagi tadi. Jadi kita berdoa itu kita paham. Jangan Anda ada baca ketemu buku bahasa Arab tidak tahu artinya, lalu Anda baca aja. Itu seperti burung beo yang mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia pasti menyebutkannya, tapi tanya apa artinya? Assalamualaikum itu beo, nggak paham dia itu. Oleh karena itu doa itu selanjutnya yang kita panjatkan atau yang kita aminkan untuk kita tak tahu. Buat apa kita aminin orang doa panjang nggak tahu artinya apa yang dia baca tadi? Kok gitu Ustaz? Iya. Kadang saya dengar sebagian yang pemimpin doa itu sendiri salah dia bacanya. Oh, gimana itu? Maka apakah harus
doa yang umum itu kita harus pakai bahasa Arab? Tidak. Boleh kita berdoa pakai bahasa yang Allah berikan kepada kita, pakai bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apa. Asalkan itu dibuka dengan hamdalah, dibuka dengan sholat. Lalu kita berdoa pada ya Allah, ampuni aku, ampun. Itu lebih nyaman dibanding kita baca. Kan ada tuh orang mimpi doa panjang, nggak tahu apa yang diminta. Benar nggak? Anda ikut apa acara apa? Panjang, tapi kita juga nggak pernah nanya sama dia, Ustaz apa arti yang terbaca doa? Itu kira-kira sesuai nggak untuk kami jamaah yang Anda baca? Bukan kita buruk sangka, bukan. Kita yakin bahwa dia memimpin doa itu sesuatu minta baik. Tapi kalau kita tahu apa yang dia minta, itu lebih meyakinkan diri kita. Beda kalau kita paham yang oh dia minta doa ini, amin. Coba kalau kita tidak ngerti, nyebut amin mungkin kita ragu-ragu. Kan ada ceritanya tuh, ada suami mimpin sholat di rumah sama istrinya. Lalu istrinya nggak ngerti bahasa Arab, dia mimpin doa. Pakai bahasa Arab dibaca. Dia minta sama kiai atau ustaz doa pengen kawin lagi lah kalau bahasanya. Dipakai bahasa Arab. Istrinya ngecek amin, amin. Kalau pikir elok, udah. Tahu dikabulkan oleh Allah. Protes, jawab. Nah, kau kemarin kan aminin. ini anekdot ya, cerita lucu. Kenapa? Karena istrinya nggak tahu. Maka kita nggak apa-apa bertanya sama ustaz apa yang ustaz baca doa. Misalnya ini kan, ada di, saya menarik sekali yang ustaz baca tadi itu ada di Quran atau di hadis. Atau buatan ustaz sendiri, misalnya tidak terlarang juga selama ini kan. Doa itu kan tadi kita katakan boleh bahasa Arab, kalau dia orang Arab boleh bahasa Inggris, kalau dia orang Inggris boleh bahasa Jawa, kalau dia orang Jawa boleh bahasa Bengkulu, boleh. Nggak harus pakai bahasa Arab, yakni doa permohonan. Kalau doa ibadah, itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia kalau dalam rangka ibadah. Kalau sudah ditentukan, misalnya doa dalam sholat, doa dalam ibadah haji, doa dalam ibadah yang lain yang sudah ditentukan. Seperti dalam sholat kita baca doa di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, ya kan? Itu tidak boleh harus pakai bahasa Arab karena itu dalam sholat sudah diatur. Apalagi misalnya doa puasa, ya kan? Kita mau buka baca doa apa? Ada beberapa doa, ya kan? Zahabat zama'u wa badallati uruku wa sabatal ajru insyaallah, ya kan? Atau Allahumma lakasumtu, misalnya kan? Itu kan bahasa Arab, itu sudah diajar oleh Nabi. Nah ini walaupun Allahumma lakasumtu ini ada sebagian ulama bilang hadisnya dhaif. Nah, kita nggak masuk ke pelajaran itu, tapi kita maksud tadi itu pelajaran apa, bahasa doa dan zikir tadi. Ada yang dia harus pakai bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa. Sama seperti kita haji umroh ada panggilan talbiyah, ya kan, nggak boleh pakai bahasa ini. Aku datang enggak, tapi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya, nah, itu jadi membaca doa atau mengaminkan doa, maka itu akan lebih berkesan di hati. Kenapa? Karena doanya kita paham, apalagi keluar dari hati yang paling dalam. Nah, itu. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, yang ke-11, yakin doa itu dikabulkan. Jadi tidak boleh kita ragu, ya. Anda yakin
Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan permohonan seseorang apabila dia minta kepadaku. Ini surah Al-Baqarah ayat 186. Dalam hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Kata Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakin akan dikabulkan. Jadi wajib bagi kita membenarkan apa yang telah dijanjikan Allah tadi, karena Allah tidak akan mengingkari janji. Allah mengatakan tadi, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya. Dan kita perlu sadari bahwa kalau kita berdoa tidak pasti kita akan dapat dari doa kita itu kebaikan. Walaupun kadang-kadang doa itu tidak sesuai yang kita minta. Karena hakikatnya doa itu dikabul oleh Allah. Cuma ada yang dikabulkan sesuai permohonan kita, ada yang diganti yang lebih baik, atau yang ketiga nanti diganti oleh Allah di surga. Jadi doa itu jangan kita kira dikabul semua, karena ada hikmahnya. Ya. Karena kalau doa kita dikabul semua, itu nggak berjalan hikmah Allah. Contoh, kita semua berdoa ingin banyak rezeki, dalam tanda kutip kaya lah. Tapi kalau semua kita kaya, berjalan nggak dunia ini? Nggak berjalan. Karena Allah harus ada hikmahnya dengan ada yang berduit, ada yang sedikit, yang sedang, ada yang kurang duitnya, sehingga dia bisa bekerja sama orang yang berduit. Kita semua minta sehat. Kalau dikabul semua sehat, berjalan nggak dunia? Nggak berjalan. Karena ada yang sakit, dokter bisa cari nafkah, apotik bisa berjalan, tukang jual obat berjalan. Gitu, ada hikmahnya semua. Jadi ada kalanya doa kita itu dikabul seperti yang kita minta, dan ada kalanya tidak. Berapa menit lagi? Serius? Ya. Kemudian yang ke-12, tidak berdoa untuk satu perbuatan dosa dan untuk memutus tali silaturahim. Itu nggak boleh tuh kita berdoa untuk perbuatan dosa. Misalnya apa ya? Banyak lah. Ya Allah, tidurkanlah penghuni rumah itu, aku nak maling. Itu nggak benar doa seperti itu ya. Kata Rasulullah SAW, "Ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atarullahu ma sa'ala aw kafa'anhum min as-su'i mislahu ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahim." Tidaklah seorang itu berdoa melainkan Allah mengabulkan apa yang dimintanya, atau Allah mencegah darinya keburukan yang setara dengan apa yang dimintanya, selama dia tidak meminta satu untuk sesuatu dosa, kedua mutus silaturahim. Itu nggak boleh berdoa untuk memutuskan silaturahim. yakni kita menghindari doa yakni dari keburukan, berisi keburukan dan perbuatan dosa. Tapi bagaimana kalau kita berdoa minta binasakan orang-orang kafir dan orang-orang zalim? Masuk kan ini larangan? Masuk? Tidak. Karena ini telah ada di dalam Al-Quran.
Bahkan juga Rasulullah SAW mencontohkan, yakni beliau berdoa kepada Allah untuk membinasakan orang-orang yang kafir yang jahat. Seperti kita kemarin ya kan, para pemimpin doa, khotib, penceramah, memimpin doa untuk kehancuran musuh-musuh Islam, yakni orang Yahudi di Palestina. Nah, ini adalah doa yang dibolehkan, walaupun itu berisi doa keburukan. Yang ke-13 masuk juga larangan di sini, jangan mendoakan keburukan untuk diri, anak dan harta. Ini wajib kita menghindari. Maka saya menasihati diri saya dan ibu-ibu, ya terutama ibu-ibu, jangan Anda mudah berdoa buruk untuk siapa? Untuk suami, untuk anak, untuk keluarga. Ada sebagian wanita yang mudah lisannya itu mengeluarkan apa? Doa buruk-buruk. Kebiasaan di sebagian kita juga, matilah kau, mampuslah kau. Ini doa yang buruk sekali. Masa diucapkan kepada anak kita, suami kita? Boleh itu haram. Ya ini wajib mendoa. Bagaimanapun anak kita nakal, doa. Saya sudah situ. Beliau jadi itu karena doa emaknya. Beliau pernah, emaknya lagi nyiapin makanan. Ada tamu mau datang, udah capek-capek masak. Oleh sudah kecil ditaburin pasir, taburin pasir. Tapi emaknya sabar. Dia nggak keluar lisannya oleh apa kata emaknya. Pergi kau. Jadilah kau imam Masjidil Haram, lihat doa emak itu dikabul. Sebaliknya ada orang yang kayak tadi ceritanya itu, dia marah sama anaknya. Apa katanya? Semoga badan kau hancur, matilah kau. Nggak lama 4 tahun kemudian anaknya itu main ke rumah tua, lalu dinding rumah tua itu roboh menimpa badan, hancur badan. Lalu emaknya dipanggil orang, lihat anaknya. Dia teringat doanya 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Yani dia pernah berdoa menutup anaknya itu hancur karena marah tadi. Maka Anda wahai para wanita, hati-hati dalam berdoa. Boleh jadi doa yang buruk tadi tidak dikabulkan langsung. Boleh jadi setahun 2 tahun yang akan datang. Begitu pula doa yang baik. Maka saya meyakini diri saya. Jangan-jangan saya baik, kita seperti ini, kita. Itu doa dari siapa? Orang tua kita dulu yang dia berdoa waktu masih bayi, kita bayi dulu. Ya Allah, jadikanlah si Amri ini begini. Itu. Maka tidak boleh kita berdoa yang buruk-buruk, apapun kondisi kita. Maka kita koreksi juga itu cerita Malin Kundang itu. Selama ini kita selalu melihat Malin Kundang yang salah, ya kan? Tapi kita koreksi juga, emaknya kenapa langsung berdoa ngutuk? Ini kan cerita fiktif ya. Tapi pelajarannya kita jangan ambil Malin Kundang aja yang buruk. Kalau emaknya yang baik, dia nggak sampai seperti itu. Masa anaknya dikutuk jadi batu misalnya? Emak yang baik itu, lihat emaknya, ibu itu rohimnya separuh apa? Allah memberikan sifat rohimnya itu kepada ibu. Bagaimana ibu itu rela, biarlah aku yang meninggal asal anak aku selamat. Lalu kenapa cerita Malin Kundang itu yang diangkat hanya kedurhakaan Malin Kundang saja? Kenapa doa ibu? Kenapa nggak dikoreksi ibunya? Kenapa ibu mudah mendoakan anak ibu jadi batu? Kenapa nggak doa ya Allah berilah petunjuk kepada bayangkan Nabi aja berdoa Umar itu. Kenapa Umar dapat hidayah? Itu karena doa Nabi berdoa, ya Allah berilah hidayah Abu Jahal, si Hisham itu atau Umar. Maka Allah mengabulkan doa Nabi itu, yakni Umar yang dapat hidayah. Jadi sekali lagi nggak boleh kita berdoa sesuatu yang buruk. Nabi melarang itu. La tad'u ala anfusikum, jangan kamu mendoakan keburukan untuk dirimu. Wala tad'u ala auladikum, jangan kamu mendoakan keburukan untuk anak-anak kamu.
Wala tad'u 'alal amwalikum, jangan kamu doa buruk atas harta-harta kamu. Kenapa? La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Apa kata Nabi? Jangan sampai doa kamu itu bertepatan dengan waktu Allah memberikan apa-apa yang diminta, lalu doa kamu itu dikabulkan. Alangkah ngerinya. Yakni ketika kita mengucapkan keburukan itu bertepatan dengan doa dikabul oleh Allah. Istri marah sama suaminya karena pergi apa? Dia marah. Mukul hancur kecelakaan, mukul hancur motornya, mukul hancur mobil. Bertepatan kabul Allah, hancurnya motor. Makanya hati-hati di dalam memanjatkan doa kepada Allah, dan jangan kita mudah di dalam berdoa minta keburukan baik terhadap orang lain ya atau harta, apalagi kepada diri sendiri. Ya Allah, matikanlah aku, boleh nggak? Nggak boleh, itu putus asa. Kalaupun dia misalnya udah bertahun-tahun sakit, dia berdoa, ya Allah, andai kata kematian itu baik untukku, maka itu boleh. Tapi kalau dia berdoa langsung, Allah matikan aku, tak tamat juga, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dari poin-poin yakni adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi